tidak mengerti dengan hubungan saya ini apa masih sah apa tidak secara hukum, secara agama. Karena ada ustadz ini, ada kayak ini yang bilang katanya kamu udah jatuh talak. Di sisi lain katanya ini bisa karena merujuk dari kitab ini, dari Al-Qur'annya ini. Jadinya itu yang jadi kebingungan saya. Sedangkan saya meyakinkan saya sudah lepas dari sisi pihak suami, kamu masih istriku bla 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 sampai sekarang ini. Tapi saya berusaha menghindari dengan berbagai macam cara, dengan saya mengeluarkan dalil-dalil tidak boleh gini bla 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 bla. Apa yang melatar belakangi sampai segitunya, Mbak? Apa kira-kira apa cobaannya apa tuh? Hidup saya dengan pasangan saya sendiri sehingga seperti itu. Saya mencari titik terang. Sebentar Mbak, berarti mohon maaf sekali. Berarti tidak ada, belum apa ya, imannya tuh belum sempurna kalau aku bilang ya. Kalau kita ya, saya ya, itu pada umumnya ya orang-orang Islam itu, kalau cobaan-cobaan hidup itu, kalau apa yang kita alami dalam hidup ini itu adalah ujian dari Allah. Nah, silakan Mbak. Saya mau perbes ke belakang, mengingat kerujuk ke belakang perjalanan hidup saya. Saya ini kan awalnya orang jahiliyah ya, kasarnya orang jahiliyah, sampai akhirnya menemukan sampai saya bilang pakai cadar gini gitu kan, saking saya ingin bener-bener seperti ini, harus seperti ini, ingin baik tuh seperti ini, menjauhin orang-orang teman-teman yang tidak baik, yang sering gini-gini tuh sudah dijauhkan. Saya jauh sejauh-jauhnya sudah menyendiri. Saya mengartikan diri saya itu sudah menyendiri sama anak sama suami, tapi kok masih gitu, sampai akhirnya ketemu sama kiai ini, seperti ini penjelasannya, ketemu sama ustadz ini, kok penjelasannya seperti ini. Dari situlah yang kadang ada kebimbangan di hati, bimbang. Cuma kalau masalah keyakinan sama Allah, apalagi keimanan gitu, itu insya Allah aja. Itu kan saya flashback ke belakang yang pernah saya stres, depresi, hampir jadi bom bunuh diri. Jujur aja, itu berapa tahun yang lalu, bukan saya bilang kayak gitu. Cuma sekarang saya sudah berpikir jernih. Ya kayak kata Bunda tadi itu, ujian kata sampean gitu tadi kan. Saya udah ngikutin, sudah belajar, sampai sekarang saya ini hidup semua dengan anak-anak dan jauh dari keluarga. Kan kayak gitu, yang cuma jadi permasalahan itu dari pasangan hidup yang masih menghantui kayak gitu. Jadinya saya harus seperti apa kan kayak gitu. Ya, berarti gini ya, itulah kita manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia ya. Coba kita lihat di dalam begini. Hidup ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa yang terbaik amalannya, siapa yang terbaik amalnya. Ujian Allah itu ada dua, Mbak ya, itu berupa kebaikan dan keburukan, harta, jabatan, istri, atau suami ya, anak-anak, dan kesenangan dunia adalah ujian. Demikian pula kalau kita kena musibah ya, sakit, kehilangan seseorang kita cintai, atau pekerjaan, atau kesulitan yang lain, itu ujian ya. Nah, coba kita lihat ke dalam surah Al-Quran dulu ya. Ini mohon maaf ya, bukan saya menggurui tapi sedikit masukan. Di Quran surah Al-Mulk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Mulk 1:2. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha kuasa lagi maha pengampun. Jadi ini adalah apa yang kita alami dalam dunia ini. Di dunia ini adalah ujian-ujian dari Allah. Bunda Rama, saya bisa mengambil keputusan, tapi keputusan itu yang sangat besar sekali.
Satu, saya orang Kalimantan. Hmm. Saya bisa mengakhiri ini semua. Saya bisa apa ya? Mengakhiri dari permasalahan hidup saya ini kan jawabannya di diri saya. Memang setiap saya tanya sama kiai ini, ustadz ini, habib ini, syekh ini pun jawabannya ada pada diri kamu. Tapi permasalahannya tanggung jawab saya ini besar dengan saya membawa anak, dengan kelahiran saya, orang tua saya, saudara di sini semua. Oh, jadi Saya ini masalah suami ya, Mbak, masalah kehidupan rumah tangga ya. itu mantan, bukan sudah suami, mantan. Artinya ada terkait dengan materi di situ, Ibu Ros. Bukan. Insya bukan. Allah saya yang lebih Bukan. saya pengusaha di sini. Saya pengusaha. Suami saya Oke. PNS, dia seorang polisi. Cuma saya yang pengusaha di sini. Saya Oke. berat dari harta saya yang saya beratkan anak-anak sama kedua orang tua saya. Gitu aja. Karena kata orang tua saya, tolong kamu jangan tinggalkan terkecuali saya sudah meninggal. Kayak gitu. Ya tapi suaminya ingin memisahkan dengan ibundanya Mbak ya. Enggak. Cuma Gimana ya, bingung. iya bingung, Gimana? makanya ini gimana ya? Enggak, iya, Pelan-pelan. coba Sebentar Bang Theo, poinnya sebentar. kemana gitu? Sebentar. Theo, Saya- sebentar Bang Theo. Sebentar Bunda, Saya itu sebentar. menyelamatkan hidup Bunda, saya. sebentar. Bunda, Kalau bisa sebentar. tolong hidup saya Bunda, sama Bunda. anak-anak saya ini. Bunda, Saya sebentar. Aduh. kalau cuma harta saya tinggalkan, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Karena saya yakin Allah akan memberi saya rezeki. Walaupun dimanapun saya berada. Kan kayak gitu. Saya tinggalkan harta saya yang di sini. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa, Mbak? Poinnya yang jadi permasalahan apa? Ah. Orang Iya. tua saya Heeh. tidak meridoin saya kalau saya meninggalkan di sini. Meninggalkan kota kelahiran saya. Enggak Sementara- ridho ke akhirat. Sementara mbaknya itu mau pergi dari kota itu, gitu. Iya, saya harus bisa mengakhirin apa ya? Mengakhiri Oh, iya. Berarti Wah, begini, sama. Bunda. Nggak boleh itu orang tuanya, berarti egois. Jangan apa ya? Mohon maaf ya. Gini Bunda Ros, begini Bunda Rama, Bunda Ros ini ingin tidak mau terbayang-bayangi dengan kisah suaminya dan ingin melupakan semua dan membuka lembaran baru di tempat yang lain. Tapi sementara orang tua, ya, betul. sementara orang tuanya tidak merestui. Nah, posisi Bunda Ros itu di situ saat ini posisinya begitu. Orang tua saya masih hidup keduanya. Begini loh, anak itu kalau mbaknya ini anak satu-satunya punya tanggung jawab juga kepada kedua orang tua. Anak satu-satunya ya Mbak, satu-satunya anaknya ya. Bukan, saya saudara 4. Lah kan ada itu ibunya harus bijaksana dong. Kecuali mbaknya cuman anak semata wayang, nggak boleh meninggalkan ibunya, keluar ayahnya kan. Tapi kalau udah Saya anak kesayangan, anak Ya. bungsu ibaratnya. Terus dengan apa ya? Dengan anak saya banyak. Dengan usaha saya di sini ya dibilang ya alhamdulillah ya cukup sukses. Kan kayak gitu. Cuma kan saya sudah meyakinkan, saya bilang kayak gitu sama kedua orang tua saya. Saya itu tidak ingin terjerumus terus dengan lembah dosa. Pada intinya gitu. Ingin buka lembaran baru lah di tempat yang Boleh, lain Mbak. begitu ya. sebenarnya boleh hijrah, pindah aja, pindah. Adakah orang yang bisa membantu saya? Saya bilang kayak gitu. Sampai saya bilang kayak gini, saya hidup di mana aja, saya insya Allah ada Allah. Saya bisa kebisaan apapun. Saya bilang kayak gitu kan. Walaupun itu ibaratnya saya sampai jadi babu kayak ngais sampah apa, yang penting saya tenang. Nah, tenang sama anak saya bilang kayak gitu. Walaupun anak saya tidak sekolah umum nggak apa-apa, yang penting anak saya kan tahfiz kayak gitu. Saya sendiri pribadi yang ngajarinnya kan kayak gitu. Oke, Bunda. Oke, kita paham sekarang. Aku paham ya. Jadi artinya Bunda ini ingin terlepas dari apa ya, carut marut keadaan yang sekarang ini ya. Betul. Boleh. Jadi orang tuanya tuh nggak boleh egois ya. Apalagi Bunda ini bukan anak semata wayang. Dia harus pikirkan juga kebahagiaan anaknya kan. Nggak apa-apa Bun, hijrah lah, pindah lah kalau Iya. di tempat yang baru itu. Ridhonya ibu saya kan ridhonya Allah satu. Ibu saya udah tua, udah pikun, bilang kayak gitu.
Tapi Allah maha mengetahui loh keadaan. Enggak, seandainya sendiri ya semata wayang ya. Assalamualaikum. Jangan menelantarkan orang tua sih. Tapi nggak tahu juga ya, saya bingung juga sih. Tapi Boleh saya sedikit, Bu Rahmah? boleh Bang, silakan. Iya, Bu Ros ya, Bu Ros. Tidak ada yang bisa merubah satu kaum ya hingga dia merubah dirinya sendiri. Ada batasan dalam hal kita mengabdi kepada orang tua. Ketika Betul. kita sudah punya keluarga, maka kita itu adalah berdiri sendiri. Soal mengabdi kepada orang tua tidak mesti kita harus diketeknya atau ikut terus atau apa terus gitu. Benar, Bisa benar. dengan berbagai cara. Jadi kalau orang tua sudah begini, itu mungkin perasaan kita ya. Tetapi biasanya orang tua juga justru bangga melihat anaknya bisa berdikari dan keluar. Jadi kadang-kadang kita ini ya lupa kalau kita itu sebenarnya bukan lagi terikat pada orang tua dalam hal sebagai anak. Maksudnya sebagai satu rumah gitu ya, tidak. Tetapi kita itu sebenarnya sudah lepas begitu. Nah, kecuali dalam hal-hal tertentu ya kita bisa datangin. Jadi bukan harus lengket gitu, enggak. Jadi kalau orang tua ngomong, "Oh, kamu jangan ke sana kemari." Itu hanya bagian dari keraguan atau ketidakpercayaan orang tua terhadap kita bahwa kita bisa menjalani semua ini secara mandiri. Kemungkinan begitu. Kalau orang tua mau mengeluarkan statement tuh nggak membolehkan gitu ya. Kalau kita itu pergi misalnya, tapi jarang sekali orang tua yang mau seperti itu. Rasanya kayaknya nggak ada, Mbak. Paling-paling pun kalau dia ngomong seperti itu, nggak ada masalah. Kita kabur, kita keluar dan sebagainya. Orang tua, kita permisi, mama, papa, ayah, ibu dan sebagainya kan. Saya mau menyekolahkan anak saya mau berjuang untuk anak saya. Saya tidak mau tergantung dengan bapak, ibu dan sebagainya. Itu keputusannya ada pada ibu sendiri sama mbak sendiri ya, karena bahagia itu letaknya di hati mbak, bukan di hati orang tua mbak gitu. Satu lagi, jangan menghukumi diri. Saya lihat dari cerita ibu itu lebih cenderung ya psikologisnya ke sana larinya. Ibu itu sering menghukumi diri sampai menyendiri dan sebagainya gitu. Itu hal-hal yang mungkin berlebihan ya. Karena dalam beragama kita ya nggak usah berlebihan, kecuali kita mau jadi ustadz misalnya atau apalah gitu, dari ikut tarikat gitu ya. Tapi kalau masih dalam kehidupan sosial ya kita jadi orang yang jamaat biasa saja, jadi ummah yang biasa saja gitu. Kemudian dalam hal itu kan kalau beribadah ya ada yang ini itu tidak ada masalah, Tuhannya sama. Makanya ada mazhab itu kan yang membedakan cara-cara kita dalam beribadah. Dalam hal bagaimana cara kita menghadap kepada Sang Kholik itu hanya di sekitar itu ya. Hanya masalah puruk ya, atau yang sifatnya kehidupan sosial saja yang berbeda cara kita. Jadi itu nggak menjadi masalah ya, nggak ada masalah. Misalnya nih, ini kan pada umumnya kita di Indonesia ini Syafi'i ya. Justru Syafi'i itu kan sebenarnya orangnya bercadar, tetapi faktanya kan tidak gitu ya. Kenapa? Yang lazimnya memang kan yang namanya aurat itu wajah dan telapak tangan. Udah. Berarti kan tidak disuruh kita juga pakai niqab kan gitu. Nah, itu juga nggak ada masalah. Karena kalau kita di Syafi'i justru dianjurkan, justru itu lebih bagus. Memang harus pakai apa namanya itu ya. Tapi pemahaman kita di sana itu belum ada, hanya disuruh berhijab lalu kita pakai sampai cadar gitu. Itu tadi sesuatu hal yang mungkin di pikiran kita itu sudah mulai berlebihan gitu dalam hal beragama tadi. Berlebihannya itu bahwa tidak paham kita itu kenapa dan sebagainya, lalu ya kita ngikut saja gitu apa kata ustadz dan sebagainya gitu. Nah, makanya dalam beragama tetap kita barengi dengan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi kita tetap berpikir, dan yang diuji itu ya mbak ya bukan orang lain, kitanya sendiri ya. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tua. Kita kan wajib mengabdi orang tua. Ini seolah ibu menyalahkan orang tua, jangan.
hanya dengan alasan gara-gara kita wajib mengabdi. Ya semua kita memang wajib, tapi bukan begitu juga caranya begitu. Maaf Mbak, agak panjang nih karena saya udah nyimak panjang dari mulai tadi saya di bawah ya. Maka saya request masuk, saya masih mendalami terus. Nah, kalau memang ada masalah yang sifatnya secret nih misalnya nih, baiknya nanti ke Zoom, kalau mau ke inbox saja ke saya, nanti kita punya teman komunitas masih ada yang di Zoom kok, yang tidak terpublish gitu kalau ngobrolannya, karena kadang-kadang banyak yang seperti ini, teman-teman kita di sana itu ada masih yang seperti itu, tadinya sama persis dengan yang ibu rasakan. Lanjut dari saya itu. Suaranya suaranya kurang jelas Bu Ros. Kresek. Gemeresek Bu. Iya, Bu Ros. gemeresek ya Bang ya. Ya di sini lagi hujan, sinyalnya mungkin lagi susah. Oh itu ada Bang Dewa di bawah itu, kasih naik Bun. Ini ahlinya, ini pakarnya. Karena apa ya? Saya tuh kan penderitaan saya sama anak. Kresek Ibu. Suaranya nggak jelas. Tadi kalau Bu Ros suaranya nggak jelas. mikrofonnya deketin aja, mikrofonnya dekatin aja. Enggak, ini kayaknya jaringannya ini. Suaranya nggak jelas, nggak terdengar, nggak terpantau. Belum jelas. Coba distabilkan. Diulang, kalau pakai headset diulang aja Bu. Iya, gimana ini? Nah, ini baru bagus. Ya ini bagus. Ini jelas. Gimana ya? Ibu saya itu kenapa itu melarang saya jauh di sini karena dia menyaksikan ya penderitaan saya, sakitnya saya, gimana pasangan hidup saya menzolimin saya kayak gitu, anak-anak saya gimana nya penderitaannya saya kayak gitu, sehingga mereka itu nggak tega kalau sampai saya jauh. Pertanyaan itu juga orang tua saya cuma bilang gini, kamu pergi dari sini mau kemana nak? Anak-anak kamu banyak, bilang kayak gitu. Kamu mau kemana? Ya. Indikasinya sudah pas, berarti Bu Ros itu sangat menghormati ibu. Ya. Kenapa pas tadi yang saya nilai bahwa ibunya Ibu Ros ini tidak percaya kalau Ibu Ros ini pergi gitu atau mandiri gitu. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika orang tua menghengkang anaknya seperti itu bukan solusi ya Mbak ya. Jadi kenapa? Ya seperti Bu Ros ini jadi dalam kebingungan jadinya. Orang tua nggak ngasih. Nah keputusan itu kembali ke ibu. Artinya putusan lebih baik itu adanya sama ibu tadi ya. Secara saya pribadi ya, saya anjurkan ya udah tinggalkan. Iya ibu, saya mau mandiri. Tenang, saya akan hidup lebih baik. Itu semangatnya ada pada kita gitu. Nah, yang dia lihat, yang dia saksikan nggak jadi alasan buat dia menahan kita. Tetapi rasa sayang itu yang dia tunjukkan, benar, nggak salah dia, benar. Si ibu itu benar sekali itu. Dan itulah sewajarnya memang seorang ibu gitu. Sekarang sebagai ibu yang sudah punya anak, yang harusnya ibu bisa tunjukin hal-hal baik, beri mereka pelajaran karena mereka dalam masa pendidikan, itu yang harusnya ibu kejar gitu. Jangan terikat dengan apa yang ibu dengar dari ibu, karena itu tidak menyalahi ibu, tidak membuat ibu durhaka kalau ibu tidak jauh atau tidak mengikuti hal itu tadi. Artinya ibu tinggalin lah, misalnya ibu cari tempat baru, ayo berbisnis. Tidak membuat ibu itu menjadi seorang yang durhaka, tidak. Durhaka itu ya melawan dalam hal perintah, khususnya untuk agama gitu loh Bu, atau Saya mau dalam tanya, Bu. sosial gitu. Lanjut Bang, lanjut. Maaf, saya tanya sebentar aja Mbak Ros. Itu yang kemudian Mbak Ros khawatirkan sesat itu menurut Mbak Ros yang mana? Saya belum dapat ini. Saya tidak mengerti dengan hubungan saya ini apa masih sah apa tidak secara hukum secara agama, karena
ada ustadz ini, ada kayak ini yang bilang katanya kamu udah jatuh talak. Di sisi lain katanya ini bisa karena merujuk dari kitab ini, dari Al-Qur'annya ini. Jadinya itu yang jadi kebingungan saya. Sedangkan saya meyakinkan saya sudah lepas dari sisi pihak suami, kamu masih istriku bla 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 sampai sekarang ini, tapi saya berusaha menghindari dengan berbagai macam cara, dengan saya mengeluarkan dalil-dalil tidak boleh gini bla 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 gitu. Sedangkan dia di sini mengikat saya dengan anak-anak seperti itu. Di sisi lain orang tua saya, gimana usaha kamu, kata saudara, kata teman gitu. Saya nggak peduli sama usaha saya di sini, rumah saya, pekerjaan saya, uang saya, materi saya nggak peduli gitu. Enggak. Kita fokus di situ dulu. Maksudnya yang Mbak Ros khawatirkan tuh sesat itu di mananya? Pengertian mau saya belum begitu paham itu soalnya itu. Hubungan saya ini, kalau orang sudah berbuat maksiat itu kan juga satu kesesatan sih menurut saya ya. Apa saya ini harus terus berzina ya Allah? Gimana? Saya setiap sholat nanya, ya Allah. Tentang hubungannya dengan suaminya ya. Oh, statusnya begitu ya. Aduh, nggak putus-putus, nggak kedengaran. Kalau ini nggak bisa dibuka ya. Iya. Ya, paham bang. Pertanyaan abang tadi itu udah terjawab tadi itu. Artinya posisi ibu kan secara ranjang sudah pisah gitu kan. Makanya ini saya bilang enaknya dibicarakan supaya bisa tidak menjadi fitnah bagi teman-teman ya, secara privat saja dibicarakan. Karena mengarah ke sini tidak baik didengar ini. Kalau ya nanti makanya kalau ibu ini minat, inbox saya, nanti saya kirim link Zoom-nya, kita ngobrol di sana. Ada banyak teman kok di situ. Ada yang mualaf juga di Zoom nanti. Terus terang saya tidak Karena iya. Iya, Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Intinya kan gini, saya kasih simpulan aja nih kalau ke hukum larinya ya. Intinya ibu sudah nggak mau, terus ibu sudah nuntut, ya kan? Saya nggak nuntut apa-apa. Oh, nggak nuntut. Saya tidak nuntut dinafkahi, saya tidak nuntut Ditinggalkan. dari harta kami, dari apapun, tidak. Kalau saya tolong jangan diganggu. Suaranya hilang. Hilang, Mbak Ibu. Ros. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Bunda. Suaranya. Bu, ngomongnya tenang aja, bersemangat pelan, Ibu. tapi Tenang. Ya, tenang aja, semangat. tenang aja Bu, tenang aja ngomongnya. Pasti ada solusinya, tenang Mbak, tenang. Iya, Kata. iya. Sampai Suaranya kenapa? Ini Coba suaranya dibetulin. Goyang-goyang itu mungkin itunya, goyang. Headsetnya, Headsetnya Pak. goyang itu ya. Headsetnya atau bagaimana? Iya, headsetnya itu. di sini ujian Bunda. Berarti ceritanya dia sudah tidak mau sama suaminya ya ceritanya. Tapi suaminya kayaknya masih mau. Iya. Iya. Ya coba mengadukan gugatan cerai ke pengadilan, Bunda. Masalahnya saya komunikasi Suaranya putus-putus loh. Kan ada itu tahapnya kalau kita mau gugat cerai suami, ada tuh Ada. tahapannya. iya, tapi Aduh sayangnya suaranya kok gitu ya. Jadi, Betulin. Nggak intinya usah pakai gini. headset, Bunda. Nggak usah Iya, lepas aja Coba. headsetnya, pakai speaker aja. saya tidak Bukan, pakai handset. Saya tidak pakai handset. Loh, Oh. kenapa ya? Suaranya hilang-hilang. Berarti jaringan. Jaringan kayaknya. Jaringan mungkin. Iya, jadi kalau seperti itu case-nya kan tergantung ibunya masih mau apa tidak. Kalau tidak mau, ibu bisa nuntut. Ya, nuntut dengan berbagai alasan. Bahkan itu bisa kalau ada kekerasan, ibu bisa tunjukkan, itu bisa memang bisa jadi dasar untuk talak. Karena memang kalau kita sudah tidak lagi ya, nggak boleh juga dipaksa, walaupun itu sebenarnya sesuatu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Tapi kita nggak boleh juga memaksa gitu. Kenapa? Makanya ada tahapan ya. Kalau misalnya ibu ini sudah tak ini lagi ya, tahapannya itu ada. Makanya ini sebenarnya nggak enak sih ngomonginnya begini. Gimana ini Bunda Rahma?
Saya Ya, ajukan saja ke pengadilan agama, minta gugat cerai suaminya. Nanti kan ada Ya, sidang-sidang berlanjut, betul. ada apa namanya ya? Kalau apa namanya kalau Ya intinya sudah solusi-solusi ya tidak kan? mau gitu. Bunda ya, Ya. Kalau sudah tidak mau, Coba di ya mute dulu, kita minta. Bang Ucok. Coba Iya, di iya, mute iya. dulu. Coba di mute dulu biar dia ngomong, kita dengar. Silakan. ada suaranya ini ya, jelas. Oh, berarti ya lanjut, silakan. Enggak, gini, masalahnya saya sama dia nikah siri. Inilah nggak ada hukumnya kan? Iya, Betul. tapi istri tuanya tahu, atasan juga tahu gitu. Cuma dianya aja yang nggak mau benar-benar ngelepas saya. Sedangkan dia sudah bolak-balik nalak saya. Beda mana? Seperti itu. Yang jadi senjata dia anak. Yang jadi senjata dia anak. Dengan materi-materi yang dia kasihkan terhadap saya. Sedangkan saya sudah nolak materinya, tolong. Saya sudah tidak mau, saya udah jauh dari orang tua ini. Gitu. Cuma saya itu kepengen hijrah jauh sama anak-anak, walaupun anak-anak tidak sekolah di sini, mungkin ya nanti kalau udah pindah kita di daerah di mana gitu yang memang sudah putus komunikasi apa kan kayak gitu. Ya, semoga suaminya nggak denger ya di TikTok ini. Bunda Rahma, Bahaya, boleh bahaya saya itu. bicara? Jadi gini, Mbak Ros ya. mengenai anak itu ya, ada batasan umur anak itu masih di bawah pengawasan mamahnya. Ya, ada itu aturan-aturannya kalau di pengadilan. Cuma ini masalahnya nikah siri ya. Jadi nggak ada pengesahan dari pemerintah kantor agama. Silakan Bang Ari. Begini, ya, saya mencoba melihat ini dari semua perspektifnya ya. Artinya begini, pertama info yang masuk pada kita bahwa Mbak Ros ini menikah dengan prosedur nikah siri. Satu. Kemudian dari pengakuan Mbak Ros itu sudah berkali-kali talak. Nah, berkali-kali ini perlu ada turun, oh enggak ya. Perlu ada penjelasan, maksud saya benar-benar dipahami berapa kalinya gitu. Jika satu kali berarti ada kemungkinan rujuk kembali, 2 kali ada kemungkinan rujuk kembali. Jika sudah 3 kali berarti sudah tidak ada kemungkinan rujuk kembali kecuali Mbak Ros menikah dengan orang lain dulu hingga bisa rujuk kembali. Sebentar. Oke, Sebentar, mungkin ya. ini mungkin Masa saya lihat dari perspektif hukumnya dulu, Mbak, biar nanti Mbak Ros aja. jelas. Mungkin lebih baik ngobrol di Zoom ya sama ustadz ya, karena kita ini nggak ada ini ya, baik dari DEP maupun dari ustadz ini. Lebih Betul. coba di DM Bang Ucok. Sama Ustadz aja. Bunda, coba di DM Bang Ucok. Nanti saya kirim link Zoom-nya nanti. Di DM aja DM. Nggak usah di sini Bunda. Nanti kita cari solusi. Oke Bunda, nanti kita cari solusi. Kita Nggak ngerti nge-DM itu, saya nggak ngerti apa itu. Saya juga gaptek kalau masalah kayak gini. TikTok aja baru 2 bulan. ya coba diklik itu punyanya Bang Ucok itu, klik masuk di YouTube-nya, ikuti, follow. Begini, yang mau di follow siapa, Anda follow, nanti di situ bisa komunikasi hanya khusus Anda dengan yang Anda follow. Follow itu Bang Ucok follow itu, ikuti. Di follow biar bisa nanti saya Sebentar Bang yang lain, tolong mohon maaf sebentar. Atau Bang Ucok bisa ikuti nanti biar dari Mbak Ros bisa. Suaraku nggak ada ya? Suaraku nggak ada, kah pada? Ada. Ya kalau saya ngomong diam dulu Bang. Diam dulu saya ngomong. DM itu saya nggak ngertinya di WA, telepon Itu Mbak, makanya dengar. Kalau nggak ngerti dengar. Itu ada tanda tambah itu. Bang Ucok, tindis, ikuti tuh, follow. Coba. Saya sudah follow ya. Coba ikuti tuh, follow balik. Coba ikuti tuh Bang Ucok. Kemudian bisa kita ketik-ketik di situ. Ketik nomor WA-nya Bunda.
Ya, nomor WA-nya situ ketik. Nanti Bang Ucok yang hubungi Bunda gitu. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lona yang cantik. Silakan. Izin bicara sebentar ya. Saya barusan lewat terus saya dengar sekilas tentang pernikahannya yang siri ya, Bunda Rose ya. Tapi nggak usah dibahas di sini, Bunda, Mbak Luna, Mbak Luna. Skip aja, kita skip aja nanti dibahas di Oten-oten, tempat lain. iya. Tahu lah mereka. Oten itu nggak paham tapi sok paham. Nanti lewat ini aja sama Bang Ucok sama Ustaz. Ini Ustaz yang harus kasih masukan. Silakan Yang sama. benar-benar masalahnya pelik. Ya, Pelik pelik dari ini. penjelasannya Sudah panjang. diklik. Ya, sudah diklik, ikuti. Ikuti di situ, ikuti. Sudah ikuti. Kalau sudah ikuti tuh bisa Follow, ngetik di ikutin. situ. Kirim pesan. Bunda izin, malah supaya tidak di-framing oleh Oten tentang pernikahan siri ini perlu kita edukasi. Kalau mau namanya Bukan Mbak Lona. Masalahnya pelik. Masalah beli Bunda ini pelik. Bukan, maksudnya gini Bun, saya tadi nyimak sedikit tahu kok. Maksudnya ada etik namanya isbat nikah. Jadi mencatatkan pernikahan siri tadi. Kalau misalnya mau melakukan perceraian, maka pernikahan siri itu harus dicatatkan dulu. Gitu maksud saya. Sehingga akan diakui oleh negara, kemudian bisa diceraikan oleh negara, oleh pengadilan agama. Gitu Bun maksudnya. Ya silakan. Nggak ada ke situ lagi Mbak Lona. Nggak usah di situ Mbak Lona. Suaminya polisi, istri tuanya ada. Itu sudah impossible tadi itu. Kalau memang bisa dari dulu sudah dicatatkan. Nah sekarang ada nggak bukti atau saksi atau surat selembar dari kelurahan yang memang waktu akad nikahnya itu dicatat secara kertas paling tidak gitu? Ada nggak kira-kira Mbak Ros? Nggak usah Ada, kita ada. bahas bang, nggak usah lah bang. Nanti skip aja lah bang, cerita seperti itu solusinya udah. Nanti aja. Itu sudah tadi diikutin itu Bang Ucoknya tadi sudah. Ini Kasih udah. nomor WA. Ucok, Bang Ucok Ketik coba nomor DM WA-nya, Bang Ucok, Bunda. coba Bang Ucok. Ketik nomor WA-nya. Iya, oke. Ya, ketik nomor WA-nya ke Bang Ucok. Nanti dia WA Bunda. Karena ini permasalahannya bukan sederhana Mbak Lona. Pelik Jangan dia. disebut di sini Mbak Ros, jangan disebut nomornya. Jangan Di disebut. DM nanti Bang Ucok aja yang DM, nanti Mbak Ros tinggal dibalas begitu aja. Aduh nggak paham ini nge-DM nge-follow nih nggak paham. Bang Ucok kan nge-DM nanti di situ. Nanti kelihatan itu di TikToknya Mbak Ros, bisa kelihatan itu nanti. Iya, udah berteman. Tinggal balas Udah, dari nggak situnya masalah. aja. Kayak WA juga. Nanti lihat. Bang Ucok Atau gini DM aja, dulu, saya Bang. ketik WA di bawah ya. Saya ketik WA di bawah di chat. Nanti di capture aja. nggak usah lah Bang, nggak usah. Kayaknya nggak bisa Bang kalau nomor itu. Oh, Lepas pakai dia. ini, pakai strategi Pakai dia, kode Bang. kucali. Iya, kucali pakai style tinggi lah. Kalau mau nulis nomor dipisah dua kali. Mas udah boleh gitu sayang. Iya, di dalam aja ya, Dede, Mas. Semoga aja ada masih orang baik-baik yang membantu saya menyelamatkan hidup dan anak-anak saya gitu. Allahu Akbar. Lain. Ya, ini pelajaran ya teman-teman. Jangan kalian nikah siri. Pelajaran. Risikonya banyak tuh beginilah. Antara lain ya. Harus berani menanggung risiko. Iya, Dan betul. sekarang tinggal cari solusinya ya, Bunda ya. Iya. Sekarang silakan nak ya, udah kelar ya, tinggal DM Bang Ucok atau Bang Ucok yang DM Mbak Ros. Nanti Mbak Ros kalau Itu di itu bawah, sudah itu di ketahuan itu sudah bisa nanti inbox tahu. aja. Nah, itu Bunda, itu save itu nomornya Bang Ucok tuh di bawah. Iya, di bawah itu. Nanti Itu nomornya di bawah. Kenapa sih semuanya nggak ngerti? 0821. 0821 coba di bawah itu, lihat. ya. Jangan disebutin langsung gitu Cek nanti. di bawah. Nggak usah lah. Salah satu Aduh. ngomong, diam yang lain supaya dia paham. Capek teriak-teriak tahu. 0821 tuh di bawah Bunda. Tulis. Oh iya.
Ketik di HP-nya atau di catatan lain dulu, kertas kayak apa kayak Dulu. 0821. No, 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 no. Udah ya, Bun. Bentar. Itu udah lengkap nomornya. Ya Ya. Allah. Emang butuh pengorbanan. Iya, berani berbuat, berani bertanggung jawab lah. Tapi semangat, semangat. Pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti. Iya, Bunda. Masih muda, anak-anak masih kecil-kecil kok. Oh, itu 0821. 08. Masya Allah, tabarakallah. Udah lihat kah nomornya, Bun? Penaik lagi tadi. Geser ke bawah lah, geser ke bawah, tarik ke bawah itu mudah ditarik. 0821. Atau screenshot supaya nggak repot. HP-nya di screenshot, tahu nggak screenshot? Enggak tahu. Nggak tahu 90. lagi ya, tulis aja. 08. Udah ya, yang terakhir 90 ya. Betul. Oke, itu sekarang silakan apa ya, ping nomor itu supaya nomor itu supaya sampai ke Bang Ucok. Tes dulu, tes kalian biar selesai. Iya, di ping itu dites. Ping apa udah masuk nomornya Bang Ucok. Ping Terus nomor itu. ininya dimatikan di komalnya gitu. Enggak. Enggak ada yang jangan dimatiin. Enggak Ini ya, udah simpan, nanti ntar malam saya kirim. Kebetulan saya mau keluar nih, mau servis. Mau servis nih. Ya Mbak, nanti malam aman nanti. Sekalian nanti kalau Mbak Lona nanti ikutan ya masuk ya, Zoom Ubi ya Mbak Lona. Halo Mbak Lona. Zoom Ubi. Iya, Mantap itu. Linknya ya. Mantap. Ya nanti saya kirim linknya. Ya. Ini saya mau keluar pula ini, kejar takutnya tutup ini sore. Mau keluar mau servis. Kita ngetik di bawah Kak Bunda. Bunda enggak usah lah dia ditahu ya nomornya, enggak usah. Sudah tadi udah dicatat gitu. Kalau ini Bunda Rahma sampean kan di di Sulawesi ya Bunda Rahma. Iya, saya Sulawesi, iya. Sulawesi. Tetangga dengan Gurunda saya, Bunda. Enggak mau nanya-nanya ya di sana itu gimana gitu. Misalkan ini ya keadaannya di sana gimana, prospeknya di sana gimana kan kayak gitu. Bagus di sini bagus. Kota ini sekarang sudah jadi menuju kota modern ya. Pembangunannya pesat. Bagus Makassar tuh. Kalau untuk kerjaan tuh buat kayak pribadi saya ini kan bukan kantoran, saya kerja sendiri kayak gitu kan. Peluang bisnis itu, Masya Allah, bagus peluang bisnis di sini. Bisnis apa ya Bunda? Bisnis. Tapi gini loh, solusinya dulu selesai. Banyak lah itu Bunda. Selama kita berusaha itu ya macam-macam lah kalau kita mau berusaha. Insya Allah ada jalan. Boleh itu apa ya? Sekolahan juga buat anak-anak ada aja kan yang Wih, itu. ini kan kota modern ini Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan itu luar biasa, itu kota itu Mbak. Kota. Sulawesi Selatan itu kalau orang, mohon maaf kalau saya sebut, kalau kita mau ke timur itu transitnya di situ, pusatnya hampir semua itu kegiatan dagang apa semua dari situ dulu, kemudian baru kita menyebar kemana-mana. Jadi kalau masalah itu nggak terlalu khawatir Mbak Ros. Mbak Ros tinggal browsing kok, zaman sekarang canggih terkait itu, info-info yang begituan enteng itu Mbak Ros. Masalahnya saya nggak browsing, taunya saya tuh di WA orang telepon ngambil barang properti apa gitu. Iya, karena Mbak Ros sudah harus siap, sudah mau siap begitu. Mbak Ros mulai sekarang kembangkan itu, cari tahu semua sesuatu terkait teknologi, apalagi sudah mandiri begitu. Makin namo, apalagi ada modal tuh, mudah dikeluarkan. Iya, apalagi mengerti tentang itu, gampang aja sebenarnya itu. Tinggal Mbak Rosnya sendiri, gitu. Dan ingat, ini Afi nih ada apa ya, akan dibuka bisnis ya. Sudah gabung ke Afi Mbak Ros? Belum, saya tuh nggak ngerti.
Ya itu gabung ke API, mendaftar di API. Saya tuh kadang gini loh Bunda Rama, apakah saya seorang yang banyak dosanya ini masih ada orang yang mau nemenin, masih ada orang baik yang mau nemenin saya tuh selalu seperti itu, setiap hari, setiap waktu, makanya saya selalu menyendiri, terkecuali sama relasi saya, sama rekan bisnis saya, di luar itu saya sudah Husnuzon saja pada Nanti, nanti dibahas di ini aja Mbak. Menurut saya ya. Husnuzon saja pada Allah. Ala tua-tua tapi muda itu. Noise. Apa ini? Noise. Abang, noise. Abang, assalamualaikum. Apa yang disampaikan Abang? Silakan sekarang bahasannya ini ya. Kita tutup bahasannya dulu Bunda ya. Kita tunggu oten-oten naik. Nanti masuk ke Zoom dibahas sama ustadz-ustadz yang kompeten. Yang kompeten di bidang. Berisik banget ya Kak ya. Ya tadi noise Bang. Ini dari mana nih Abang ini? Dari mana? Aku dari hatimu Kak. Ih, gombale. Itu Aduh, gambul, udah mau terjun aja. Jualan kerupuk lagi nih. Aduh, piye. Ampun deh. Sampaikan Bang, silakan. Aku dengar aja deh. Habis tadi bilang di Makassar itu kan, Makassar nggak bisa penaiknya nggak bisa dipakai BPJS. Apalagi nih yang naik ini nggak bisa pakai BPJS. Kenapa? Iya. Aduh, turun aja lah bikin pusing aku. Satu belum selesai, kok bilang lagi BPJS tidak bisa di Makassar. Mana bisa begitu Bang? Aduh, orang itu, kurang literasi. Apa kurang gimana? Kurang canggih. Saya ini pemakai BPJS. Ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf ya saudaraku, cuma nggak bisa ini sekarang kita sini oten ya. Nah ya teman-teman Kristen, mudah-mudahan ini ya Kristen nih. Zon, selamat siang Zon, selamat sore Zon. Apa sih namanya? Zon, selamat sore. Aduh. Siapa sih yang noise ini? Ku coba merayu Tuhanku. Ya, Masya Allah,